Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Ramadhani dari kelas 12.1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Talang Sari. Judulnya Talang Sari ya. Yang pertama, kita akan memasuki kronologinya. Peristiwa Talang Sari adalah sebuah kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 7 Februari tahun 1989 di Dusun Talang Sari 3, Kabupaten Lampung Timur. Terjadinya tragedi ini merupakan dampak dari penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru yang termanifestasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Latar belakang dari tragedi Talang Sari ini diawali dari menguatnya doktrin pemerintah Soeharto tentang asas tunggal Pancasila. Adapun prinsip yang diterapkan Soeharto ini disebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa dengan pedoman program bernama Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau yang disebut P4. Umumnya program P4 ini menyasar sejumlah kelompok Islamis yang kala itu bersikap kritis terhadap pemerintah Orde Baru. Akibatnya, aturan ini membuat sekelompok orang di Lampung melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh Warsidi. Mulanya, anggota dari Warsidi hanya berjumlah di bawah 10 orang. Lalu, pada tanggal 1 Februari tahun 1989, Kepala Dukuh Karangsari mengirimkan surat untuk Komandan Koramil W. Jepara, Kapten Swetiman. Ia menyampaikan bahwa di dukuhnya ada sejumlah orang yang diduga melakukan kegiatan yang mencurigakan. Sekelompok orang yang dimaksud oleh si kepala dukuh adalah Warsidi dan kelompokannya yang menamakan diri sebagai Komando Mujahidin Flasabilillah di Lampung Tengah. Oleh sebab itu, pada tanggal 6 Februari 1989, melalui musyawarah pimpinan kecamatan atau yang disingkat Muspika dipimpin oleh Kapten Swetiman, Warsidi dan para pengikutnya dimintai keterangan. Saat itu, rombongan yang berangkat diperkirakan berjumlah 20 orang yang dipimpin oleh Kepala Staf Kodim Lampung Tengah Mai Sinaga, termasuk Kapten Swetiman. Sesaat setelah Kapten Swetiman sampai, ia langsung ditembaki menggunakan panah dan perlawanan golok. Tewasnya Kapten Swetiman pun membuat Komandan Korem Nomor 43 Garuda Hitam Lampung Kolonel AM Handro Priyono bertindak melawan Warsidi. Di sini juga ada dampak dari tragedi Talang Sari yang dikarenakan pecahnya perlawanan pada Februari tanggal 7 tahun 1989. Sebanyak 3 peleton tentara dan sekitar 40 anggota Brimob menyerbu Cihideng, pusat gerakan. Menjelang subuh, keadaan di Cihideng sudah berhasil dikuasai oleh ABRI. Dalam bentrokan ini, sedikitnya 246 penduduk sipil tewas. Sementara itu, menurut Komite untuk Orang yang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, menyebutkan ada 47 korban tewas dan 88 lainnya hilang. Alhasil, ratusan anak buah dalam pengikut Warsidi berhasil ditangkap. Kemudian di sini ada upaya penyelesaian. Menurut Undang-Undang tahun 2008 nomor 26 pasal 9 tentang pengadilan HAM, kejadian itu merupakan penyerangan terhadap kelompok sipil yang dilakukan atas perintah dari atasan militer maupun non-militer. Pada tahun 2001, korban dari peristiwa Talang Sari mendesak Komnas HAM untuk segera membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM atau KPP HAM. Kemudian pada tanggal 23 Februari tahun 2001, tim penyelidik pun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Tim ini terdiri dari yang pertama ada Eni Suprapto mengenai kekerasan, yang kedua ada Samsudin mengenai hak hidup, yang ketiga ada Ruswiati Surya Saputra mengenai perempuan, dan yang terakhir ada Muhammad Farid mengenai anak-anak. Tim ini mulai bekerja sejak akhir Maret hingga awal April tahun 2005. Setelah mereka turun ke lapangan pada Juni 2005, didapati adanya pelanggaran HAM berat. Komnas HAM kemudian mengeluarkan laporan penyelidikan dan berkasnya diserahkan ke Kejaksaan Agung. Namun, malangnya laporan tersebut ditolak karena dianggap kurang ada bukti formil dan material. Setelah semuanya selesai, terjadilah deklarasi damai. Pada tanggal 20 Februari tahun 2019,
Barulah deklarasi damai Talangsari yang diinisiasi oleh tim terpadu penanganan pelanggaran HAM dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, maupun Keamanan terjadi. Deklarasi ini dilaksanakan di Dusun Talangsari, Lampung Timur, yang dihadiri oleh anggota DPRD Lampung Timur. Kemudian dihadiri juga oleh Kapolres Dandim, Kepala Desa Raja Sabalama, dan Camat Labuan Ratu. Adapun isi dari deklarasi damai itu adalah agar korban Talangsari tidak lagi mengungkap kasus tersebut karena kompensasi berupa pembangunan jalan dan fasilitas umum di Lampung. Mengetahui hal itu, korban dan masyarakat pun langsung melakukan penolakan karena kompensasi yang diberikan bukan kompensasi khusus untuk para korban peristiwa Talangsari. Akhirnya, korban yang ada dalam perkumpulan keluarga korban peristiwa pembantaian Talangsari Lampung dipimpin oleh Kontras dan Amnesty International Indonesia melaporkan perihal deklarasi itu di Ombudsman Republik Indonesia. Pada 13 Desember 2019, Ombudsman mengumumkan bahwa deklarasi damai Talangsari dinyatakan maladministrasi. Dengan demikian, para korban Talangsari masih harus memperjuangkan hak mereka. Sekian, terima kasih.